Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya apoteker Milva Maharina Tanjung Esfam. Di sini saya akan membahas sedikit tentang core value berakhlak, yaitu harmonis. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Nah, pengampu saya di sini adalah Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Saya peserta Lasar CPNS 2023 BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Harmonis. Harmonis di sini tentu kita mendengarnya saja sudah sangat bahagia. Karena harmonis ini adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Harmonis perlu kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan kerja, di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan pertemanan kita. Harmonis di sini yaitu perilaku yang menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Contoh, kita kerja di pelayanan kesehatan. Nah, saya sendiri yang berjabatan sebagai seorang apoteker tentu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, yaitu di sini adalah pasien kita sendiri. Saya bisa memberikan contoh, ada pasien BPJS dan pasien umum. Pasien BPJS dan pasien umum yang datang kepada kita membawa resep yang telah berobat di dokter, tentunya kita tidak boleh membeda-bedakan dalam melakukan pelayanan kepada pasien. Misalnya, jangan melakukan pelayanan terlebih dahulu kepada pasien umum, tapi berikanlah pelayanan itu sesuai antriannya. Jika pasien BPJS duluan, ya kita harus melayani pasien BPJS itu terlebih dahulu. Lakukan pelayanan seramah mungkin, berikan pelayanan informasi obat sejelas mungkin, baik pada pasien BPJS maupun pasien umum. Atau pasien yang datang dengan penampilan tertentu, ada penampilan yang seperti orang kurang mampu ataupun pasien yang berpenampilan sebagai orang yang mampu, kita tidak boleh membedakan pelayanan dalam pemberian obat maupun pemberian informasi obat kepada pasien. Kak, aku duluan lah kak, buru-buru ini soalnya mau ke kantor lagi. Gimana ya kak? Aku pasien umum kok, bukan BPJS. Tunggu sebentar ya Ibu, dimohon perhatiannya untuk Ibu Dewi dan Ibu Rizka. Kami di sini melayani sesuai antrian. Jika Ibu Dewi yang pertama kali memberikan resep, maka kita akan layani Ibu Dewi terlebih dahulu. Mohon pengertiannya ya Ibu Rizka, walaupun Ibu pasien umum, tapi sesama pasien BPJS dan pasien umum itu memiliki hak yang sama. Jadi, pasien yang pertama akan kami layani terlebih dahulu dan Ibu Rizka dimohon untuk duduk kembali menunggu antriannya dipanggil. Terima kasih ya Ibu. Poin yang kedua adalah suka menolong orang lain. Membantu sesama sudah menjadi hal yang lumrah, bahkan diwajibkan dalam setiap agama yang ada di muka bumi ini. Bukan semata-mata untuk menjalankan perintah agama saja, menolong sesama mengasah naluri kita sebagai makhluk sosial. Nah, implementasi harmonis untuk membantu sesama ini sangat dibutuhkan dalam bidang pekerjaan kita. Tolong menolong tidak hanya sebatas ucapan di bibir, tetapi perlu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki sikap saling tolong-menolong, pekerjaan sesulit apapun akan bisa teratasi. Namun, untuk memiliki sikap saling tolong-menolong memerlukan proses kepekaan. Nah, tolong-menolong ini bisa kita lakukan di mana saja, baik di rumah, di lingkungan kita bekerja, maupun di lingkungan masyarakat. Contohnya, ketika ada teman yang mengalami kesusahan dalam mengerjakan tugasnya, kita boleh untuk membantunya ketika pekerjaan kita sendiri sudah kita selesaikan. Lalu,
menolong kawan yang membutuhkan bantuan dalam bentuk lain pun bisa kita berikan kepada teman tersebut. Dengan kita bantunya pekerjaan seseorang itu, kita bisa mempercepat selesainya pekerjaan, mempererat persaudaraan, pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. Lalu kita bisa menumbuhkan kerukunan antar teman sejawat dan menghemat tenaga kerja karena dikerjakan bersama-sama. Nah, dari sini kita saling bertukar pikiran dan bisa saling memahami akan memberikan manfaat yang sangat banyak. Poin yang ketiga adalah membentuk lingkungan kerja yang kondusif. Contohnya, di sini kita bisa ciptakan lingkungan kerja yang senang berbagi ide. Jadi, untuk membuat lingkungan kerja yang kondusif itu, kita harus bisa sebagai staf atau karyawan yang ramah terhadap ide dari semua karyawan. Jika teman memiliki ide, terima dan apresiasi. Lalu, menciptakan konsep community minded di tempat kerja. Maksudnya di sini adalah kita bisa membuat lingkungan kerja kondusif itu dengan menciptakan konsep community minded ini agar karyawan bisa saling mengenal dan akrab dengan satu sama lain. Nah, jika sesama staf, contohnya di puskesmas sudah akrab, konsep tersebut juga akan diperlukan untuk menghilangkan rasa canggung dan tidak nyaman ketika kita para staf ini harus melakukan kolaborasi pengobatan misalnya. Jadi menciptakan konsep community minded ini di tempat kerja dapat dibangun dengan membudayakan saling sapa, saling senyum. Cara ini cukup efektif dalam membangun komunitas di tempat kerja. Nah, bisa juga kita berikan contoh buat suasana nyaman di lingkungan kerja. Di sini untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif, jika kita menata lingkungan dengan rapi, menyediakan tempat konseling untuk pasien, menyediakan tempat pemberian informasi obat untuk pasien, atau perusahaan instansi ini juga dapat memulainya dengan melakukan pembenahan interior di ruangan staf farmasi. Lalu contoh yang lain juga bisa kita berikan kebebasan untuk para staf di lingkungan kerja. Jadi staf yang hanya duduk di satu tempat dalam waktu yang lama akan cenderung bosan. Jadi diharapkan staf bisa berkunjung ke ruangan-ruangan staf lainnya untuk membantu kerjasama yang lebih erat lagi. Oke, baiklah. Cukup sekian podcast saya hari ini. Semoga kita sebagai ASN bisa mengimplementasikan sikap harmonis di lingkungan kerja tempat kita bekerja. Terima kasih.